A few moments later. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaira Umatin dengan NIM 21042288. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang pengukuran tendensi sentral pada mata kuliah Statistika Sosial. Nah, untuk pertama yaitu pengertian min, median, dan modus. Yang pertama, artinya adalah jumlah dari data yang ada dan dibagi dengan banyak data. Yang kedua, median, berarti separuh nilai dalam kumpulan data yang berada di tengah data atau bisa juga disebut dengan pusat data dari kumpulan data yang telah diurutkan. Yang ketiga adalah modus, artinya adalah distribusi data yang paling sering muncul dalam sekumpulan data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menghitung min. Yang pertama adalah jumlahkan seluruh nilai yang ada dalam himpunan data. Yang kedua, bagi hasil penjumlahan tersebut dengan jumlah total data, di mana menggunakan rumus matematika min sama dengan jumlah data bagi banyak data, seperti yang telah terpapat di dalam PowerPoint. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung median? Yang pertama adalah dengan cara diurutkan datanya terlebih dahulu. Pertama, urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar atau sebaliknya, tergantung situasi data tersebut. Yang kedua adalah menjumlahkan data. Hitung jumlah data yang dimiliki, sehingga jumlah data ini akan mempengaruhi cara kita menentukan median, terutama jika jumlah data tersebut ganjil atau genap. Langkah selanjutnya adalah dengan menentukan median untuk jumlah data yang ganjil. Jika jumlah data kita ganjil, maka mediannya yang akan menjadi median adalah nilai tengah. Sedangkan jika data kita berjumlah genap, maka dua data di tengah kita jumlahkan dan kita bagi dua. Nah, jadi dapat disimpulkan, menghitung median melibatkan pengurutan data yang kemudian menemukan nilai tengah, baik itu tunggal ataupun rata-rata dari dua nilai tengah, tergantung pada jumlah data yang kita miliki. Selanjutnya adalah dengan cara menghitung modus data. Yang pertama, kita harus mengurutkan data terlebih dahulu. Pertama, kita urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar, karena ini akan membantu kita mengidentifikasi nilai atau kelompok nilai yang akan sering muncul. Yang kedua, identifikasi nilai atau kelompok yang paling sering muncul. Nah, setelah data diurutkan, identifikasi nilai atau kelompok yang paling sering, modus dapat berupa nilai tunggal atau beberapa nilai yang muncul dengan frekuensi yang sama. Selanjutnya, langkah terakhir adalah kita catat modus atau catat nilai kelompok yang paling sering muncul dalam pengurutan data yang kita lakukan. Untuk selanjutnya, yaitu variabel data statistik. Fungsi variabel dalam statistik adalah untuk mengukur tendensi sentral pada seperti rata-rata, median, dan mode. Cara membedakan ukuran variabel di mana ukuran dalam skor dalam setiap ukuran data itu berbeda, juga berfungsi untuk
mengukur penyebaran data serta pengelompokan data tersebut. Nah, variabel data statistik ini memiliki 3 bagian. Yang pertama, rank. Rank adalah ukuran penyebaran variabel di mana dapat dirumuskan R sama dengan H kurang I, di mana H adalah data terbesar dari kumpulan data dan I adalah data terkecil dalam suatu kumpulan data. Selanjutnya adalah standar deviasi. Standar deviasi adalah salah satu ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur sebaran data dalam sebuah himpunan data. Standar deviasi mengukur sejauh apa data individu dalam himpunan data tersebut tersebar dalam nilai rata-ratanya. Nah, semakin tinggi standar deviasi, maka semakin besar pula variasi dalam sebuah data. Selanjutnya adalah variasi data. Variasi data ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana data berbeda satu sama lain dalam satu kumpulan data. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung variasi data, tetapi yang paling umum yang sering digunakan adalah varians atau deviasi standar. Selanjutnya yaitu cara menghitung standar deviasi. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung rata-rata atau mean dari himpunan data kita. Rata-rata merupakan jumlah dari semua nilai dalam himpunan data dibagi dengan jumlah data di mana jumlah data dibagi dengan banyak data. Selanjutnya, hitung selisih antara nilai data tersebut dengan rata-rata. Yang ketiga adalah kuadratkan selisih data tersebut. Dan yang terakhir adalah hitung rata-rata dari kuadrat selisih tersebut. Hal ini juga disebut dengan varians, di mana dan akhirnya dan setelah kita mendapatkan nilai varians, maka kita akan mendapatkan standar deviasi. Kemudian ambil akar kuadrat dari varians, sehingga standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians. Selanjutnya adalah menghitung variasi data. Yang pertama, langkah yang harus kita lakukan adalah menghitung rata-rata. Pertama yaitu kita harus menghitung rata-rata dari seluruh data yang kita miliki. Ini dapat kita lakukan dengan menjumlahkan semua nilai dalam satu data yang kemudian kita bagi dengan banyaknya jumlah data. Yang kedua, hitung selisih dengan rata-rata. Selanjutnya, hitung selisih antara setiap nilai data dan rata-rata yang telah dihitung pada langkah pertama. Kemudian, kuadratkan setiap selisih ini. Untuk langkah ketiga, hitung varians. Varians adalah rata-rata dari kuadrat selisih antara setiap nilai data dan rata-rata. Untuk menghitungnya, jumlahkan semua kuadrat selisih yang telah dihitung pada langkah sebelumnya dan bagi hasilnya dengan jumlah total data dikurangi dengan rumus 1 kali N kurang 1. Langkah
terakhir yaitu hitung deviasi standar. Deviasi standar adalah akar kuadrat dari varians. Untuk menghitungnya, ambil akar kuadrat dari nilai varians yang telah dihitung pada langkah sebelumnya. Nah, dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai variasi suatu data, maka semakin besar pula variasi data dalam sebuah kumpulan data tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu skala pengukuran. Skala pengukuran ini dapat juga diartikan sebagai salah satu cara metode yang digunakan untuk mengatur atau menilai suatu fenomena atau variabel dalam penelitian atau analisis statistik. Skala pengukuran membantu kita untuk mengorganisir data dan memberikan makna pada hasil pengukuran data tersebut. Nah, dalam skala pengukuran data terdapat 4 jenis skala pengukuran yang umum digunakan. Yang pertama adalah skala nominal. Skala ini adalah skala yang paling dasar, di mana data dikelompokkan menjadi kategori atau label. Dalam skala nominal ini tidak memiliki urutan atau tingkatan tertentu dan hanya digunakan untuk mengidentifikasi atau mengelompokkan suatu data. Contohnya, jenis kelamin. Apakah itu jenisnya laki-laki atau perempuan? Yang kedua, warna. Apakah itu suatu benda atau data itu warna merah, biru, hijau? Atau jenis kendaraan, di mana kita mengumpulkan suatu data seperti ada mobil, sepeda, truk, dan lain-lain. Nah, untuk jenis skala pengukuran kedua adalah skala ordinal, di mana pada skala ordinal data diurutkan atau diberi peringkat berdasarkan tingkat atau derajat karakteristik yang diukur. Namun, selisih antara nilai ini tidak memiliki arti. Contohnya, tingkat kepuasan, tingkat pendidikan. Selanjutnya, skala interval. Skala ini memiliki karakteristik ordinal, tetapi juga memiliki selisih yang memiliki arti tidak ada titik nol yang sebenarnya di skala interval, yang berarti bahwa perbandingan tidak bisa dilakukan. Contohnya, suhu dalam satuan Celcius seperti 20 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius. Perbedaan suhu antara 20 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius adalah sama dengan perbedaan antara 30 derajat Celcius dengan 40 derajat Celcius. Dan skala pengukuran yang terakhir adalah skala rasio. Skala rasio ini memiliki semua karakteristik skala interval, tetapi juga memiliki titik nol yang sebenarnya yang memungkinkan perbandingan yang berarti. Contohnya, usia, berat badan, tinggi badan, pendapatan. Perbandingan antara dua nilai pada skala rasio memiliki arti seperti 2 kali berat badan seseorang berarti berat badan yang 2 kali lebih berat. Nah, hanya sekian pemaparan materi mengenai ukuran tendensi sentral. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.